Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun. Baik sob, di video kali ini saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara kita sebiar dengan bunyi pertanyaannya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Bagaimana sih cara merawat murai batu tipe sujud agar tampil stabil? Burung murai batu saya sebelumnya sudah juara terus. Namun sekarang saya gantengkan minggu ke-6 burung mulai ada perubahan. Burung kadang banyak ngetemnya, kadang hanya pasang badan. Rawatan sudah saya samakan, yaitu jangkriknya 8 pagi 8 sore. H-1 saya naikkan menjadi 10 pagi, 10 siang dan 10 sore. Tampilnya sebelumnya sangat-sangat maksimal dan banyak yang nawar ketika turun di gantangan. Tapi sekarang burungnya banyak problem, yaitu banyak pasang badan, kadang-kadang bunyi hanya pelan, kadang-kadang dari awal sampai akhir hanya pasang badan saja sampai bingung. Makin kesini makin nggak ketemu settingannya. Sudah saya lakukan rawatan otak EF masih saja. Semoga dijawab. Terima kasih. Baik mas, terima kasih sudah menulis di kolom komentar ya. Ngomong-ngomong tentang perawatan burung murai batu sujud ya sob ya. Kembali lagi, sebelum kita lakukan perawatan, sebelum kita lakukan treatment, sebelum kita lakukan upaya, hal apa yang harus kita lakukan atau kita mendasar yang harus kita pahami, yaitu pertama kondisi burung dan yang kedua adalah karakter. Nah, dari sini kita bisa diberikan informasi bahwasannya burungnya ini kondisinya sedang tidak memasuki masa mabung ya, atau sedang lagi bagus untuk masalah bulunya sob ya. Kenapa seperti itu? Karena masnya tadi sudah menjelaskan bahwasanya kondisi bulunya itu masih bagus. Nah, dari sini berarti kita menginjak di masalah yang lain-lain, yaitu kondisi kesehatannya gimana. Kalau kondisi kesehatannya bagus, nah kita menginjak di masalah perawatan hariannya atau perawatan lomba. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, gini sob ya. Rata-rata burung murai batu tipe sujud ya, itu memiliki yang pertama, dia tuh memiliki faktor yang tinggi. Yang kedua, burung gampang naik emosi, gampang naik birahi. Kenapa seperti itu? Coba aja dilihat burung murai batu tipe ini, ketika di rumah mungkin biasa-biasa aja. Tapi ketika ketemu murai batu lain, burung langsung ada reaksi ngeplay sambil sujud, sambil neken. Entah itu keluar materi enggak, tapi dia tuh pasti seperti itu. Narung istilahnya ya. Nah, kalau burung seperti ini itu rata-rata kita kasih F dikit pun dia akan jalan. Ya. Dan ketika kita kasih F banyak itu pun jalan. Tapi nanti efeknya ketika lama-kelamaan kalau kita membiarkan atau kita itu mengabaikan rawatan yang sudah settingan tinggi dan kita lalai ya, sedikit lalai, sedikit lengah untuk menetralkan burung, alhasil ketika ketemu di settingan atau ketemu di lomba berikutnya, maka masih ada sisa penumpukan birahi ataupun penumpukan kadar protein yang terjadi di minggu sebelumnya, yang kita upayakan di minggu sebelum. Contohnya gini, minggu sekarang kita pakai settingan harian 88. Ketika H-1 dinaikkan menjadi hari itu 30 ekor, yaitu pagi di 10, siang 10, sore 10. Oke. Dan ketika habis lomba, burung kita kurang mengondisikannya. Ya, alhasil ketika ketemu di minggu berikutnya, burung ini dengan settingan sama, kira-kira numpuk enggak? Pasti kan numpuk kan, kalau kita tidak melakukan upaya agar stabil. Sehingga di minggu berikutnya masih oke. Mungkin ya, kalau ini prediksi saya, di minggu ke-6, karena burung ini sudah terlalu numpuk, sisa-sisa jor-joran EF-nya kita atau bom-boman kita H-1-nya. Sehingga ketika lomba ke-6 tadi, minggu ke-6, dia itu sudah mulai tinggi kadar protein, terus kelebihan birahi di burung. Karena kembali lagi burung ini kan tipenya itu gampang naik birahinya, gampang naik emosi, sehingga burung seperti ini harusnya kan kita kasih EF rendah aja dia itu udah jalan udah enak.
Tapi kita istilahnya kita berikan tambahan nutrisi, tambahan extra fooding yang tinggi, ya, padahal sudah ada stok birahi yang tinggi. Alhasil ya itu tadi, banyak pasang badan, burung larinya ke ngerayu, banyak ngetem, hanya nampar-nampar saja. Sebenarnya sangat simpel, sob. Burung seperti ini awalnya tampil bagus, kenapa kok sekarang nggak bisa? Padahal settingan diterapkan. Kuncinya netralkan dulu, sob. Ya, netralkannya gimana? Yaitu kita pakai settingan rendah aja. Stop gantang dulu. Burung seperti ini biasanya saya merawat atau mengondisikan 2-3 minggu, itu insya Allah udah terlihat lumayan enak. Ya, dengan catatan kita lakukan dengan konsisten. Caranya bagaimana? Extra foodingnya, kalau burungnya mau fur, extra foodingnya kita rendahkan dulu, sob. Kita potong menjadi 3 pagi 3 sore, ya. Terus burung ini kita bisa lakukannya dengan embun. Kita lakukan dengan umbar, ya, agar merelaksasi burung juga. Umbar di samping juga bisa menurunkan birahi, dia juga berfungsi untuk yaitu mengurai kestresan, sob. Burung ini biasanya makan jor-joran, burung ini kondisinya tarung-tarung terus, kita relaksasi dengan umbar, tidak usah dikepar. Biarkan harian gitu, enggak masalah. Kita berikan cepuk mandi atau nampan buat mandi, ya. Wis, biarkan dia mandi sepuasnya di situ. Bisa kita lakukan seperti 2 hari sekali. Dengan EF-nya tetap aja, sob, nggak usah tinggi-tinggi, ya. Tetap 2, tetap 3 nggak masalah. 3 pagi, 3 sore, 4 pagi, 4 sore nggak masalah, ya. Gitu, sob. Tujuan di sini kita yaitu untuk menetralkan birahi, untuk mengurangi lemak-lemak yang sebelumnya sudah kita tumpukkan dengan cara yaitu kita berikan bom-boman tadi. Nah, sekarang yaitu fokusnya dinetralkan. Burung ini sangat mudah, sob, ya. Burung jenengan tadi kan tampilnya sudah bagus di awal. Yang penting burung ini birahinya aman, tidak usah tinggi-tinggi, pasti jalan. Buktinya tadi awalnya dengan settingan yang sama, dengan settingan jangkrik aja burung jalan neken, ya. Insya Allah nanti kalau settingannya atau kondisi birahinya, emosinya cerdas, penumpukan lemak, ya, penumpukan kelebihan protein yang ada di tubuh dikarenakan bom-boman di minggu-minggu sebelumnya, insya Allah jika sudah netral nanti akan tarung lagi, sob. Ya, nanti tidak usah pusing, sob. Istirahatkan, netralkan, jalan lagi insya Allah. Ya, itu cukup simpel, sob. Jadi jenengan tidak usah setting lagi, nanti malah bingung. Ya, mungkin pernah dicoba dengan main Hongkong, mungkin pernah dengan dicoba main kroto, mungkin seperti itu, ya, sob, ya. Sehingga burung alhasil masih aja belum maksimal, gitu, sob, ya. Jadi sebenarnya ini juga tidak terpaut di burung yang memiliki karakter sujud, sob, ya, melainkan sebenarnya di semua burung. Tetapi kadang-kadang di burung-burung tertentu itu dia itu cepat untuk menguraikan untuk masalah kelebihan birahinya. Dan juga biasanya burung-burung bukul gitu kan, dia itu meskipun kondisinya kencang, dia itu masih tetap jalan. Itu coba. Ada juga yang burung memang settingannya kencang. Biasanya burung-burung dubur putih itu biasanya maunya kencang. Nah, beda kalau misalkan kita terapkan di karakter murai batu sujud. Gitu, sob, ya. Oke, sob. Semoga bisa menjawab, yaitu kuncinya netralkan dulu stop lomba. EF-nya jangan banyak-banyak, ya. Kita bisa menambahkan dengan mandi malam 2 hari sekali. Itu, sob, ya. Mandi sore juga nggak masalah. Gitu, sob. Intinya turunkan birahinya, turunkan emosinya, netralkan si burung. Insya Allah nanti akan jalan kembali. Gitu, sob, ya. Itu aja, sob, sebenarnya, sob, kuncinya agar burung murai batu kita stabil. Dan ini yang paling penting, kita harus mengupayakan setelah lombanya. Nah, setelah lomba ini kadang-kadang kita malas untuk memandikan, kita malas untuk menurunkan EF. Nah, ini kita segera mandikan, ya. Lombanya misalkan sore sudah pulang, malamnya kalau ada waktu mandikan, sob. Atau besoknya malamnya mandikan. Tujuannya apa? Menurunkan, cepat menetralisir yaitu si burung tadi untuk masalah birahi-birahi yang ada di dalam tubuh si burung. Gitu, sob, ya. Kuncian di situ, semoga burungnya stabil, semoga bisa menjawab, dan semoga burungnya nampil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.